Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai dasar kaji kita pada subuh ini. Kita bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a, apabila dia melakukan suatu khati'ah, suatu kesalahan, nukitat, tumbuh bintik atau titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukhila qalbu. Apabila dia menghentikan dosanya, minta ampun dan tobat, sukhila qalbu, maka hatinya putih bersih, licin mengkilat kembali. Wa in ada, tetapi jika dia kembali berbuat dosa, bukannya istighfar dan tobat, maka bertambahlah titik hitam tadi, hatta ta'lua qalbah, sampai-sampai ujungnya titik-titik hitam tadi meliputi, menutup hatinya, sehingga menjadilah hatinya gelap. Lalu Nabi bersabda, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir secara bersambung, itu menyampaikan kaji ini kalau masuk Kamis Kampe di Siko. Sesudah itu tidak ada Kamis lain. Habis Kamis kan? Ya. Itu kaji berupa hal-hal yang berkaitan dengan maghfirah, ampunan. Itulah basusun jadwal. Kalau kajian malam di 2 tampe, judulnya di 1 tampe namanya perjalanan menuju akhirat. Berarti kajinya mengarah ke situ semua. 30 malam. Beko sesudah tarawih di tampe lain, judulnya berbagai macam larangan-larangan dalam Islam. 30 judul. Subuh judulnya atau temanya Ramadan bulan maghfirah. Kaji ko disampaikan di Masjid Abu Hurairah Sahwatuna Manyale Sikoce. Jadi kaji ko sambungan-sambungan setiap subuh. Nanti bersiko sambungannya pagi kini adalah hati itu bisa hitam lantaran dosa-dosa yang dilakukan, dan hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Cuma karena hati jika itu tidak bisa dilihat, dipantau, hatinya bukan hati jasmani tapi hati rohani, sehingga bagi orang yang tidak peka atau orang yang kurang arif kepada gejolak hatinya, biasa-biasa saja. Padahal gelisah, tidak senang, sedih,
takut, khawatir, cameh, atau tidak selesai hati itu pengaruh dosa sebenarnya. Karena hati itu bila gelisah atau risah, takut atau khawatir, cameh, sedih, tidak jaleh sih. Kadang-kadang sama, kadang-kadang rimbu hati Pak. Sebenarnya pengaruh itu, pengaruh dosa. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan sebuah hadis. Kata beliau kepada sahabat-sahabat bahwa di hati beliau ada ghan namanya. Yang lain yaitu sesuatu yang membuat hati itu berkabut. Tiba di langit, namanya langit itu seketik berkabut. Sehingga tidak terang, tidak berasiah. Ada awan tipis, namanya gain. Gain. Jadi digambarkan beliau, hati beliau suatu kali mengalami itu, bagaikan ada awan tipis di langit, sehingga langit itu tidak berasiah nampak. Tiba di hati begitu jauh. Ketika ada sedikit kelalaian, kelengahan, di mana hati itu tidak berzikir atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, di hati Nabi ada sedikit selimut yang menyelimuti hati beliau. Begitu penjelasan para ulama hadis dalam mensyarahkan hadis. Kata beliau, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh terjadi dalam hatiku sedikit kabut, sehingga beliau resah, tidak tenang. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ah marrah. Lalu aku minta ampun kepada Allah 100 kali. Seketika kita garis bawahi. Tadi kita gambarkan, Nabi tidak bersalah, Nabi tidak berdosa, apalagi berbuat maksiat, karena beliau lah dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah. Namanya maksum. Maksum, orang yang dipelihara, dijaga. Andaikan sekiranya beliau lah, andaikan bila sekiranya beliau itu berdosa pun, telah Allah ampuni dosa beliau dan berlalu dan akan datang. Begitu tinggi beliau, kedudukan beliau, posisi beliau, derajat beliau di sisi Allah, sehingga andaikan beliau bersalah pun sudah diampuni. Tapi beliau terpelihara. Cuman ketika beliau merasa futur namanya, anan futur kok ada sedikit kesibukan mengurus umat, mengurus kaum muslimin, mengurus agama, sehingga hati beliau terlalai sedikit mengingat Allah. Terlalai sedikit mengingat Allah, capek beliau susul dengan istighfar. Itulah beliau menghukum, menganggap diri beliau cukup itu kalau lalai lah salah. Nabi itu kan ala kulli ahyani, dalam setiap waktu, setiap kondisi, di mana dan kapan saja berada, beliau senantiasa berzikir. Yang tidak berzikir beliau ketika di WC. Itu makanya ketika di WC, pas keluar WC yang beliau minta ampunan Allah, ghufranaka. Keluar di tempat buang air, kan tak boleh berzikir. Karena tempat buang air tempat kotor, tempat yang disukai oleh setan-setan, jin-jin. Maka ketika masuk WC kan itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
wal khaba'is. Sebab di tampek-tampek itu tampek yang disenangi oleh jin-jin dan setan-setan. Jin-jin jahat atau setan-setan suka di tampek-tampek busuk bau, di tampek-tampek gelap, di tampek-tampek lengang. Itu dalam beberapa riwayat. Bahkan di rumah kita suka jin itu menginap. Kalau di rumah cakap itu tidak ada orang berzikir, malah di kamar-kamar kosong, kamar-kamar gelap, pengap, tidak dibuka-buka, itu ada. Makanya kita disuruh mencahayai kamar itu, jangan tinggal dibuka-buka. Kalau lama kamar itu ditinggal, kita kalau kelam jangan langsung diampuan badan ke situ. Kibehan maksud kami. Kibehan lah kasua, cukup dengan membaca bismillah. Cari ujung kain, bismillah. Karena kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Bisa jadi di situ ada makhluk lain yang menempati. Antara lain makhluk itu kan jin. Di rumah kita kan ada jin-jin, setan-setan. Bahkan kita kadang membawa setan ke rumah. Kalau kita tidak berzikir ketika masuk rumah, ya setan ikut masuk rumah. Makanya ketika masuk rumah kita kan baca berzikir, baca bismillah atau segala macam, melindungi diri kepada Allah. Nanti setan yang mengiringi sampai tadi tidak bisa tutup. Balik kita kerja cekor balik. Nabi sendiri ketika di WC tidak berzikir, karena memang di WC tidak boleh berzikir. Sedang buang air tidak boleh berzikir. Di WC tampek buang air, di jamban, di kakui, memang tampek yang tidak layak untuk berzikir. Situ tampek kotor. Makanya ketika kita akan masuk WC, berlindung diri kepada Allah dulu. Kenapa? Kita masuk ke tampek sesuatu yang digemari oleh setan-setan, oleh jin-jin. Makanya guru-guru kita menterjemahkan doa itu setan jantan, setan batina, khubti wal khaba'is. Memang ada setan. Setan itu kan laki-laki, perempuan ada. Setan kan jin jahat. Jin itu adalah laki-laki dan perempuan. Jin beranak pinak, berketurunan. Sampai kini keturunan. Jin-jin itu tinggal di sekitar rumah kita tinggal. Yang jahat-jahat, yang bangkang-bangkang disebut dengan setan. Itu dengan setan. Semua dengan manusia, manusia jahat, manusia bangkang pun setan loh namanya. Cuman tidak boleh kita yang setan bangihnya kawan. Tapi kalau nyonya mengaku setan, tidak masalah. Tapi setan dia mengaku, kan tidak masalah. Pas setan dia mencari kau, itu. Kalau nyonya mengaku kan tidak masalah. Cuma kalau kita kecewa setan, ditampaknya kan. Udah setan kau kecewa ke laki, ditampaknya kan. Kita bini, kau pilih giginya kau kan. Ini kau ani giginya kan itu, Pak. Gitu seterusnya. Jin-jin banyak tinggal. Nah, tampek-tampek yang di sana tadi itu. Tampek gelap, tampek pengap, di semak-semak, di belukar-belukar, di lorong-lorong, di ganggang, di lubang-lubang, di lautan lepas, di rimbo-rimbo. Makanya kita kalau mampir atau lewat di tampek-tampek yang asing, kita lindungan diri kepada Allah, membaca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan menyapu nyiak nanti kasinan, nyiak numpang permisi yaitu. Pertama patekik-tekiknya kan. Kan asal mula keluar turun surah Al-Jin, ya, surah Al-Jin. Surah Al-Jin kan lain, surah ke-72 surah Al-Jin. Itu isinya. Innahu kana rijalun minal jin minal insi ya'uzuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang sesuatu yang bermusafir di gurun-gurun. Ketika beliau orang-orang itu kemalaman akan singgah di satu lembah, akan mampir di situ, minta izin ke nyiak sini kepada penguasa penunggu di sini. Turun surah jin.
Nampaknya di tempat-tempat awak pun begitulah. Masuk ke rimau pekak, masuk ke mana-mana, kita minta izin ke beliau. Niat nampang lewat niat. Entah bila nak jadi niat awak kan. Kadang-kadang rimau nak kita pergi niat ni. Niat balang namanya. Tak izin. Tak, kita diajari berlindung diri kepada Allah kerana tidak ada yang bisa melindungi kita daripada jin dan syaitan kecuali Allah. Sebab jin tu nak nampak. Syaitan tak nampak. Nah, ketika masuk WC sebenarnya dalam beberapa penjelasan ulama sesuai dengan hadis-hadis, itu banyak jin-jin syaitan situ. Ini suka tempat itu. Kalau kita buat gambaran ketika ada manisan terserak, gulu-gulu atau saka terserak kan lama-lama banyak semut. Sebab yang mengundang semut itu ke situ adalah manisan. Nah, di tempat-tempat kotor, tempat-tempat kumuh, tempat busuk, tempat bau, tempat pengap, tempat gelap itu mengundang datangnya apa? Setan-setan tanpa kita sadari. Kok nampak ada awak? Entahlah. Semua tangan awak ke? Di tangan awak ke banyak bakteri mah. Cuma nak nampak. Baru kena penampakan Allah kepada awak, mata awak nak tajam supaya kita bisa makan. Bahawa kalau kita teropong dengan mikroskop itu terbaran. Ambo dulu pernah di labor memakai alat-alat mikroskop. Memang banyak bakteri. Dilapik nang kita bungkus dah. Pek dah. Kita bungkus banyak. Salah satu syukurnya adalah mata kita tidak tajam. Kok tajam mata kita mengerayang malah kita makan. Tangan kita kok banyak bakteri, banyak. Itu Nabi nyuruh kita nyapu tangan. Di bawah kuku kita kok banyak bakteri-bakteri, kuman-kuman, penyakit-penyakit. Kita itu sudah bersih manga-manganya. Di WC, mata kita kok hebatnya begitu. Dakiknya nak nampak. Jauh mana nak jalan. Nampaknya nak nampak dah mata awak. Maka nampak tak ada bercamin je tu. Tu nampak nak nampak tak mata sini nak nampak tak. Jak sekian dakiknya. Sekian gadangnya, sekian dakiknya, sekian tarangnya nak mampu. Sebab mata kita kau ada kadar. Sekian halusnya nak nampak. Sehingga berkatalah kita jin ceko, syaitan ceko makhluk halus. Sebenarnya tak halusnya bertubuh. Jin setan bertubuh sama dengan kita manusia, cuma mata kita tidak mampu melihatnya. Tidak mampu, karena mata kita ada kadarnya. Allah menciptakan salah satu ada kadar kemampuannya. Angin pun kena nampak. Kalau nampak oleh angin, Allah nak berjalan-jalan gitu, ragu. Kemana aku lintih angin lah. Nah di WC banyak setan-setan. Ada yang jantan, ada yang betina. Ini dia ada jantan. Adalah. Ini kemarin nak pinak dah. Cucu-cucu, cicit-cicit sampai kiamat. Yang baik-baiknya Muslim. Dalam surat jin, inna minnal muslimun. Kami ku ada yang Muslim, ucap jin. Ada yang bangkang, yang kafir. Jin-jin jahat, setan-setan jahat namanya maradatul jin. Nah, ketika kita masuk WC atau kakui atau jamban, di situ pentingnya kita membaca a'udzubillah apa? Allahumma inni a'udzu. Allahumma inni ya, diawali dalam suatu riwayat diawali dengan bismillah. Bismillah dulu baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Boleh khubuthi. Nanti ada perbedaan. Dia tampek itu tampek yang kumuh dan banyak berbagai macam penyakit serta setan-setan di situ. Makanya kita pagar diri kita sebelum masuk WC. Dan dalam WC cakap tu tidak layak untuk berzikir. Andaikan terangga mana orang azan, tak boleh kita menjawab azan di WC. Atau macam assalamualaikum orang, waalaikumsalam, ada salam, tak boleh dah. Tak sedang di WC. Seorang ke rumah, Assalamualaikum, ketuk ke pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada salam ciri, tak boleh dah.
Dia sedang di tak boleh. Selama di WC, Nabi tidak berzikir. Lantaran beliau tidak berzikir kerana memang tampaknya tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk berzikir. Tapi itu beliau anggap diri beliau adalah lalai. Capek-capek beliau susul dengan kalau WC kaki kanan gufranaka. Gufranak. Maknanya aku meminta ampunanmu ya Allah. Ada yang dihazafkan fi'ilnya dan fa'ilnya. Tinggal gufranaka, tinggal maf'ul bih saja. Ya Allah, aku meminta memohon ampunanmu. Kenapa Nabi meminta ampun ketika keluar WC? Alasannya dalam kitab Subul Salam dan kitab Tawdihul Ahkam. Kedua-duanya sama-sama syarah kitab Bulughul Maram. Itu alasannya. Salah satunya adalah para ulama menyebutkan beliau tidak berzikir dan beliau anggap diri beliau tidak berzikir itu suatu kelalaian. Capek beliau susul dengan minta ampun. Begitu juga dalam hadis tadi. Kata beliau tadi, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya la yughan, ada sedikit kelalaian atau futur katanya, futur lalai. Futur biasa, lalai, lengah. Karena kesibukan sehingga kita lalai dalam beribadah, dalam berbuat hal-hal mendekatkan diri kepada Allah, namanya futur. Awakku ada sangat-sangat futur, sangat-sangat tak semangat dalam beribadah. Malih sen, itu futur. Bukan nak suruh entah, walau tak lama sih, malih sebenarnya futur. Hati-hati futur. Kalau futur sudah menggerogoti hati kita, lama-lama kita tidak semangat lagi untuk beribadah, untuk ta'lim, untuk keamanan saleh. Jadi kalau futur jangan dipeturian. Nah, Nabi terkadang beliau dalam mengurusi umat sedikit beliau lalai dalam berzikir. Dalam berzikir, bukan berbuat dosa, dalam berzikir. Lalu beliau anggap kelalaian beliau dalam berzikir. Karena beliau adalah selalu berzikir. Beliau pandang dan beliau hukum diri beliau adalah orang yang lalai. Sehingga inilah astaghfirullah. Lalu aku meminta ampun kepada Allah. Dalam satu hari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2702. Lalai dalam berzikir. Beliau pandang beliau itu. Namanya beliau anggap hati beliau sedang diliputi oleh mendung tipis, awan tipis. Maka capek-capek Nabi susul dengan istighfar. Kenapa? Jangankan dosa atau maksiat atau khati'ah, kesalahan yang kita lakukan, sedangkan Nabi sendiri sedikit beliau disibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga beliau agak terlengah lalai dalam berzikir. Beliau pandang itu dapat menutupi cahaya hati. Beliau anggap itu kabut yang menyelimuti hati. Beliau singkirkan capek-capek dengan membaca istighfar. Apalagi dosa. Itu hadis pertama jaka. Dalam hadis dikatakan bahwa apabila seorang hamba melakukan suatu khati'ah, suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktah,
Ana nakatah. Nakatah itu maknanya asalnya titik hitam pada warna putih. Ana berwarna putih meja aku. Putih berasiah janniyah. Ada titik hitam di situ, titik nampak je lah itu. Cara kau ibu-ibu kan putih. Baru basasah, berasiah, harun. Tak berkilik, tak apa, tak keremoh. Nampak kabut seketik, jalih nampaknya. Kabut seketik, bintik hitam kumas seketik itu namanya nuktah atau nakatah. Di kain putih nampak benar. Maka digambarkanlah hati kita ko bagaikan kain yang putih. As-thawbul abyadu. Barangkali ketika kita salat atau salat jenazah baca itu. Tiba di salat, Allahumma ba'id baini. Allahumma nikhini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Tiba di salat jenazah itu je. Hati kita ko putih berasiah. Nanti nampak seketik kumuah nambayang sekali. Karena kita digambarkan pakaian yang putih berasiah. Orang kalau pakaiannya berasiah putih, ini kan hati-hati memakai. Tapi bagaimanapun orang hati-hati memakai, tetap ada kumuah kotor. Begitulah hati kita. Itakala innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan suatu kesalahan, nukitat kata. Fi qalbi nuktah. Nukitat terjadi suatu bintik hitam di hatinya itu. Kemudian kalau nyo kan namanya dosa ko kan mahaka fi nafska wa karihta ayat tadi alin nas. Sabananya dosa ko lah ketika hati kita tu ada sedikit mengguriah-guriah, ndak tenang, sama gelisah, itulah dosa. Dan engkau ndak suka andai kau orang tahu itu dosa, kumuh. Tak nyaman, tak lama perasaan. Faida huwa naza'a, apabila si hamba tadi naza'a mencabut diri dan meninggalkan perbuatan dosa ceko tu, bintik hitam ceko tak bertambah kadang, tak bertambah banyak, terhenti. Lalu naza'a berhenti, istighfara, kemudian dia minta ampun, wataba dan tobat. Suqila qalbu. Sukila kalbu, sin qaf lam sukila. Sukila itu licin, mengkilap, bersih. Maka hatinya kembali bersih. Hatinya kembali jernih, mengkilap. Tetapi awak kan awak ko de. Kata guru-guru kita yang mulia, dek awak ko jarangnya memperhatikan kebersihan hati. Jarang kita memantau kebersihan hati kita. Yang paling acok kita pantau pakaian kita. Pakaian kumuah, badan kumuah, rumah kumuah, piring kumuah, meja kumuah. Itu nacok tak pantau dak kumuah. Tapi nah hati kita kumuah, sama-sama mengaku. Jarang terpantau kita hati kumuah. Batang hati kumuah, gelisah, tidak tenang, resah, goyangnya. Jangankan sabananya, jangankan hati kita tu nan tidak tenang, sedangkan rumah se tidak masapu, ibu-ibu tidak tenang tu lah. Ibu-ibu nak berasiah, tapi ibu-ibu nak lato tidak je. Malaya nak salah je lah. Tapi orang nan berasih hijini serang ke?
pantang nampak nang kumuh, ndak tanang hatinya mencari nang kumuh di lapnya meja, langsung cucinya piring, gale-gale, kacau-kacau, semalam dos ya, yang bersih. Itu orang yang suka bersih. Dan Allah suka kepada orang yang bersih. Yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Suka Allah seperti itu. Mutatahhirin kan kebersihan lahir. Mutatahhirin kebersihan lahir. Cuman nancako bisa jadi orang yang kebersihan lahirnya luar biasa, tapi kebersihan batinnya enggak. Mengkuruk, menjajuk, banci, dandam, bingi. Itu kan hatinya kumuh tuh. Sehingga nampak itu hati kumuh cokot tuh ndak tenang, ndak nyaman, gelisah, sama. Saya ndak tentu nih samaan. Kan kita kalau hati kita ndak tenang tu kan kecewa sama hati, bangku sama hati. Ini tak ada baca orang rimbu tidak sama lagi baca orang. Kalau sama hati, tanu hati ndak bersih. Sedangkan baju si kumuh lah ndak tanah hati wak. Badan si saudara kumuh badaki itu bau lu ndak tanah hati wak. Baru tanangnya beko nyaman terus mandi wak. Bagaimana kalau hati itu sendiri yang kumuh? Bagaimana melenyapkannya? Istighfar. Maka jadilah istighfar dan tobat itu namanya memandikan hati, membersihkan hati. Itu dalam kajinya. Maka ketika kita orang beristighfar dan tobat dan memperbanyak istighfar, Nabi saja beliau merasa sedikit lalai, beliau susul dengan istighfar 100 kali. Beliau terasa sedikit lalai, namanya itu innahu la yughan, ghan, ghain, ga, ghain, ya dan nun, ghain, kabut atau awan tipis. Bagaikan hati beliau sedang diselimuti awan tipis, capek beliau bersihan dengan cara istighfar 100 kali. Kalau awak atau ambo tu ndak kabus tipis lain dah. Awan lah tabah lah mendung lah berkarik-karik. Ini istighfar ndak ya. Jadi hati sampai daik, sampai gelap gulita. Kalau kita ndak rajin istighfar, ndak tobat, lama-lama titik-titik hitam itu banyak. Kemudiannya bisa menyelimuti hati. Lama-lama dia hatta yasira qalbuhu kulluhu aswad min athari kathati dzunub wal ma'asi. Hingga lama-lama menjadilah hatinya itu semuanya ditutupi oleh hitam. Hitam lantaran dosa-dosa dan maksiat. Kalaulah seperti itu namanya dalam surah Al-Mutaffifin ran. Kadang-kali kita apa wailul likulli wailul mutaffifin. Seterusnya nanti di bawah Al-Mutaffifin itu di ayat sampai balik berbunyi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasibun. Kalla sekali-kali tidak begitu. Bal bahkan yang sebenarnya ran al-zambu ala zambi, dosa di atas dosa, hitam di atas hitam bertumpuk-tumpuk, hitam gelap pekat. Hitamnya dosa, hitamnya kesalahan bertumpuk-tumpuk sehingga hatinya cakap tu ndak ada celah lain nama rahsia. Namanya ran. Kalla bal ran, itu nan ran. Kalaulah hitam pekat hati dosa, istilahnya tarakamat ala qulubihim al-ghishawatu was-sada. Hatinya lah bertumpuk-tumpuk dengan dosa-dosa hitam-hitam. Kalau tidak tobat, tidak istighfar, itu lama-lama membuat hatinya kesat.
kasat qulubuhum. Kasih hati, sulit nanti masuk lagi alat pembersih. Maka yang terbaik adalah kapan kita terasa bersalah, terasa hati tidak nyaman, gelisah, cepat kita istighfar. Itu sinyalnya tuh. Bang, kau tak lama sepersaat ini, astagfirullah. Padahal tak ada masalah, barih lagi, sembah lagi. Suaminya di rumah, nak kemar-kemar. Anak habis besok, tak ada. Namun tapi hati kita tanda ada sinyal kita melakukan kesalahan. Kesalahan awak, awak yang paling tahu. Kesalahan awak, bisa lalai, bisa segala macam. Itu namanya sinyal. Dalam suatu penjelasan ulama, kita baca dalam kitab tafsir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu bukan hanya di akhiratlah pasti jo bahwa siapa yang melakukan suatu kejahatan atau keburukan atau dosa, dia pasti akan melihatnya. Walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi atau sebesar yang terkecil, pasti dilihat. Di akhiratlah pasti. Tapi kata para ulama yang memahaminya, di dunialah nampak. Bagaimana Allah menampakkan kepada kita bahasa kita bersalah, dia kecil. Allah penampakkan dengan cara hati kita tenang. Atau ada musibah yang menimpa. Musibah yang menimpa, apapun bentuk musibah, walaupun hanya ditusuk oleh jarum atau samik, atau tergores, atau kalimpanan. Tahu kalimpanan? Halo? Kecabut. Di kami kecabut tu tangan masuk angka sesuatu kecabut. Limpanan. Jangan lupa itu sinyal. Allah nampakkan bahasa kita berdosa, adanya musibah dan terjadi. Musibah kau tidak harus guna melatui lah. Dan musibah kau adalah segala sesuatu yang terjadi yang kita tidak tenang, tidak nyaman, tidak enak. Kullu ma'adal mu'min, segala sesuatu yang menyakitkan, yang mengganggu seorang mukmin namanya musibah. Itu mungkin musibah cakap tak sesuai, tak gores, luka seketik atau tantak tata ruang. Itu musibah. Cuma yang tadi sejauh mana ketajaman mata hati seorang, segitulah yang mengerti. No, awak ko ada nam PK. PK ko bahasa Jambun aku PK. PK ko Kalau paraso doa kan paibo nak. Ala namanya, memperancak. PK ko capek arif. Capek paham, capek tahu. Orang arif. Orang arif ko dalam bahasa nenek mamaknya berkile ikan di lajale jantan batino. Mantuna arifnya. Arif lah. Ada terkecian orangnya lah mengarati arif. Orang mencari orang arif lah. Arif bijaksana. Dalam mencari jam orang mengaji waktu ndak arif orang tu. Ndak arif ya. Mencari jam kadang-kadang dua-duanya lama duduk kat sini tu ndak arif tu dah. Rasanya ndak ada lah sekolah dulu. Arif. Jadi orang non arif, arif tu kan arif tu. Arif, orang yang mengenal. Jadi ma'rifah. Ma'rifah mengenal. Arif, orang yang mengenal. Arafah, pengenalan. Nama padang arafah. Ma'ruf, yang dikenal kebaikannya. Jadi arif. Cuman jurang awak bahasa menjadi arif. Orang arif bijaksana. Orang arif, orang yang mengerti. Capek mengertinya. Oh, kau sinyal. Jadi kalau orang arif dengan hatinya, dia capek sadar kau ada dosa, ada salah. PK namanya. Itu hatinya sedang tak enak. Capek istighfar.
Capek istighfar. Sebab kalau nak istighfar, tumbuh bintik baru. Awak setiap hari bersalah kau ha. Ndak istighfar, nanti salah balik. Mula-mula sesudik kau ha. Ndak kita cuci, kumuh dia. Kumuh. Mari pakaian ke sawah, nak cuci. Kumuh, sehingga hilang warnanya. Menumpuk, menebal, tarakamat, tempal, lama-lama ditutupi hatinya oleh hitam legam. Nah, dalam kajian waktu ini, hati itu bisa menjadi hitam dan berkarat lantaran dosa. Bagaimana supaya menghilangkan karat hati? Karat hati itu sama dengan karat besi, namanya sadak. As-sada'u. Sad, dal dan alif hamzah, sadak. Sadak itu tiba di basi, bakarik. Bakarik kedua. Bakarik yang pertama berpotong. Bakarik yang kedua berkarat. Besi bisa berkarat kena lama terletak atau kena lembab, berkarat. Cara menghilangkan karat besi dibakar atau dengan cara yang lain. Hati kita pun bisa berkarat. Tidak bakarik tu kah? Berkarat. Cara menghilangkan karat hati istighfar dan tobat. Tidak mahu ke dokter apa itu? Di persona dokter jantung awak. Biasa jantung ibu masih berdenyut. Ibu kan hidup kan? Sebab dosa itu tidak bisa dipantau dengan alat itu. Yang tahu berdosa awak. Sinyalnya itu tak tenang, tak nyaman. Allah perlihatkan yarahu misqala dzarrah yarah, dia lihat di dunia, dia lihat ada sedikit musibah. Nah, itu sinyal. Allah memperlihatkan dengan cara begitu. Arif atau tidak arif tergantung orang. Contohnya cakaplah di rumah tangga mana-mana saja. Mana-mana suami masih nan dulu yo, elok-elok yo. Anak mana-mana, bareh lagi, sambal lagi, padi mopiah. Ya padi masak, jagung mopiah, ikan barapungan itu banyaknya. Itulah kira-kira dia banyak nah. Kambing mengembek, alas ada Allah. Tapi bagaimana kau nak tandang perasaan atau terjatuh pak, terkili cia atau luka tangan. Dengan cara begitu Allah perlihatkan ada dosa yang kita lakukan. Orang nan arif capek dengan kok dosa. Dengan begitu dibaca astagfirullah. Kalau Nabi saja sedikit kelalaian boleh hukum diri boleh bersalah, boleh beristighfar 1 kali, awak tak 1 kali itu, berkali-kali. Untuk itu lazimilah istighfar itu. Ba melazimi, ya acok-acok lah istighfar. Di masa jauh sebab istighfar ko, tak ada batasannya. Kecuali tampik-tampik di mana kita batasi seperti setelah salat itu 3 kali, ya 3 kali lah. Kalau lah ada ditunjukkan bara jumlahnya segitu baca. Di luar itu istighfar. So istighfar itu tiba di badan mandi namanya. Acok-acok masuk badan mandi. Bersih pak. Istighfar paling tidak kan astaghfirullah. Lain yang pendek, lain yang panjang. Jadi suruh orang istighfar. Awak istighfar lah. Kalau suruh orang istighfar, dia menunggu orang jadi salat, menunggu orang mengomando. Kalau mengomando orang awak tak. Lazimnya awak aku acok berdoa, dia ada orang berdoa, aku tak berdoa. Semua istighfar. Ini kan tak ada lah. Imam besar cukup membaca doa barangkali. Doa. Imam kan ada.
Ha? Hendak kami lo awak. Saya istighfar. Artinya apa? Rajin-rajin kita beristighfar. Kalau berdoa, kita rajin berdoa. Jangan kita hanya mengandalkan orang lain berdoa. Sebab bila lo akan mengenal Allah lah. Hati itu makin acuk disabui Allah. Tak orang menyabui lah awak. Makin acuk hati kita tu menyabui nama Allah. Misalnya, Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alih kalimat-kalimat zikir. Makin apanya? Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau orang mengenai itu tidak langsung hati kita. Itu bedanya. Orang berzikir kita simak berbeda dengan kita berzikir. Orang lain istighfar berbeda dengan kita istighfar. Ya Allah ampunkanlah dosa ibu ambu bapakmu tu orang. Betul tu. Allah ampunkan dosanya. Kalau Allah terima. Tapi nan awak pada lu. Awak pada lu mandi. Sebab kalau tiba di mandi, awak tahu di mana kumuh badan awak. Tapi kalau orang mandi awak belum tentu belum tahu di kumuh awak. Nah, inti kaji kita sebagi kini itu. Aduh, jangan henti-henti kita istighfar. Apalagi hati kita kuacok, tidak berhasil. Kalau setiap hari kita badan kita kumuh, badaki, busuk dan baun menyasar setiap hari, maka hati kita lebih lah. Lebih banyak kita mandikan hati kita, kerana hati kita sangat peka sekali, hanya bersih, putih, jernih, seketik sebintik dosa, berbekas, capek enyahkan dengan astagfirullah. Habis ke jiwa. Itulah habis ke jiwa sebulan sekolah. Pilih habis ke jiwa. Tanya lah. Hanya menjawab kedua. Pertama yo hati, kedua yo muncung. Ketiga yo perbuatan. Ketiga itu yo nak boleh. Bukan tak boleh. Itu tampik yang layak. Nabi sendiri tak baca itu. Jadi siapa yang mendengar azan, tunda menjawab azannya ketika keluar WC. Sebab WC itu memang tak pantas untuk kita. Makanya kita pagar diri kita sebelum masuk dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kau takana aja bano, jangan kana-kana. Ya. Ano ngadi, itu baiklah kalau karih nanti ku baik ni. Tidak biasa. Sabana nak boleh dah. Kalau masih bisa berzikir hati, Nabi berzikir lebih besar. Tetapi tidak bisa, beliau langsung ghufranaka beliau baca. Ghufranaka. Alih kan lain, kanan lain ke. Kana minantu, kana anak, kana cucu. Receh lah. Ada kalanya benar, tapi harus kita tahu ciri Nabi Muhammad. Iblis, jin tak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi awak kadang-kadang salah, awak sangkut tu Nabi Muhammad. Iyo, awak harus pelajari ciri Nabi Muhammad. Kalau pas dengan apa yang dijarihkan dalam kitab, misalnya ada kitab Nur Syama'il, baca buku tu ciri-ciri Nabi Muhammad. Ada sekian ciri tak sarik, no? Rambutnya begini, hidungnya begini, wajahnya begini, kulitnya begini, senyum beliau begini, tinggi beliau begini, itu dalam sarik. Nampak cocok dengan apa yang digambarkan itu, pas. Nabi Muhammad. Kalau tidak berarti setan mempermain-mainkan kita supaya kita menjadi orang sakti, mandraguna. Lah, celai lah, ada celai. Celai. Allah sudah. Ia bisa jadi kalau Nabi Muhammad sendiri dalam mimpi memang nampak ada wajahnya. Kenapa? Sebab harus kita kenal. Yang tak bisa menyerupai Nabi, jin. Bisa jadi tertutup wajahnya barangkali jin. Begini.
Kita kalau lalu, kau bermimpi serang jago, serang lalu kau. Ah, mimpi serang jago, rahsia yang kepanjang. Siapa? Ketika kita lalu, roh kita kan keluar, tidak dalam dah. Cuma di tanda kita mati dan tuang kita masih berdetak, nadi kita masih denyut. Tanda ulun roh cakap tu nak pai selama-lama di luar. Ketika roh di luar itulah makanya kita nak tahu apa-apa. Tak menampak, tak mendengar, tak merasa. Kadang-kadang diangkitnya, orang ke bawah tak tahu. Habis ke durian 10, katan sepirian tak tahu. Sebab wak lalu. Roh wak di luar. Roh di luar tu bertemu dengan roh-roh. Kalau nyolai berzikir, kalau berdoa, kalau mudah-mudahan ada paganya. Kalau tidak, gampang setan mempermainkan. Sedang kalau berzikir masih gampang setan mempermainkan kita. Itu namanya mimpi. Ada kalanya mimpi kau datang dari malaikat, ada kalanya dari setan, ada kalanya rasian. Ana rasian ya pangana kasinannya dalam mimpi kita bersuhnya. Itu rasian namanya. Namanya ketujuh. Iya, rahmat itu. Mimpi baik. Mimpi baik cakap tu dari malaikat. Hiburan. Tiba di samba namun di gulai garam. Jadi kalau samba kita ndak kurang resep, kecek kami laki-laki ko lalu ndak memimpi. Kalau mantung kecek udawa arih melawak dah. Aku kurang garam. Ndak rasian sana lalu. Tadi malam lalu ndak berasian sana, ndak lama lalu perasaan ndak berasian ko ndak mimpi. Barangkali samba awak ndak pernah batuka. Tukar ke garamnya sekali ya. Lah, ini makin banyak, ternyata makin terkeleong. Sekian kaji kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sampai kali pertemuan khusus untuk di Jambon. Menghormati guru kita Cik Lai nak tiba Syawal. Jadi menghormati datang ke Bali sebab jadualmu sebenarnya setiap subuh di mana kali ni kah? Surakamba Masjid Abu Hurairah setiap subuh. Judulnya itu, temanya itu maghfirah. Maka selama 30 subuh judulnya itu sambung. Kini ko sambungannya bawa ke Bali. Mudah-mudahan indakna dapat ke 10 hanya 3 balik dapat doa. Tambah saya rumah kan 3 balik tambah. Sekian subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.